Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga dalam kondisi sehat dan penuh berkah ya, amin. Kembali lagi di channel Tanya Excel, channel yang membahas seputar Microsoft Excel. Kali ini kita akan membuat suatu project yang lain dari biasanya, karena kita selain menggunakan software, kita juga akan menggunakan hardware, yaitu buah mini LCD. Jadi dalam project kali ini, kita akan menampilkan nilai dari Excel ke sebuah LCD kecil. Jadi angka yang dimunculkan di LCD itu bersumber dari nilai pada Excel. Oke, bagaimana caranya? Simak terus, jangan di skip. Seperti biasa, bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video Excel menarik lainnya dari channel ini. Mari kita sama-sama belajar melalui channel ini. Oke, pertama yang kita butuhkan adalah hardware-nya atau perangkat kerasnya, yaitu Arduino Uno dan kabel USB-nya ya. Kemudian LCD I2C, ini LCD untuk menampilkan karakter ya dari Arduino. Yang harus diperhatikan adalah LCD-nya harus sudah terdapat modul I2C-nya, karena nanti akan berbeda programnya apabila yang tanpa menggunakan I2C. Kemudian ini untuk penunjangnya yaitu kabel ya, male to female, jadi nyambungkan dari Arduino ke modul LCD-nya. Dan untuk softwarenya, tentu saja kita membutuhkan Microsoft Excel, Arduino IDE, dan Python. Dan ini untuk Notepad++ itu adalah text editor ya. Jadi ini untuk penunjang untuk membaca dan mengedit script Python-nya nantinya. Ada yang menarik dari proyek kali ini, di mana bahasa yang digunakan itu lebih dari satu bahasa pemrograman, di mana Microsoft Excel aplikasinya menggunakan VBA ya, Visual Basic Application, bahasa pemrogramannya, dan Arduino programnya menggunakan C++, sedangkan Python menggunakan bahasa programan Python. Link download ada di deskripsi ya untuk aplikasi lengkapnya, jadi silahkan dilihat dan di-download. Oke, sebelum membahas lebih lanjut, saya asumsikan yang menonton video ini adalah awam ya, baik itu dari Arduino ataupun Python-nya. Akan saya jelaskan secara general saja. Jadi Arduino itu sebuah perangkat elektronik seperti ini. Sifatnya open source, jadi softwarenya gratis dan bisa dikembangkan. Ya gampangnya seperti komputer kecil ya, yang bisa kita program sesuai kebutuhan. Ini simbolnya. Dan ini penemunya. Jadi Arduino ini diciptakan berkat jasa dari beliau-beliau ini ya, orang Itali, Martino Banzi dan David, seperti itu. Bisa di search di Google ya untuk lebih jelasnya. Sedangkan untuk Python sendiri adalah bahasa pemrograman yang diciptakan oleh Guido van Rossum. Sifatnya juga gratis ya, open source. Untuk keterangan lebih lengkap silahkan di googling. Jadi konsepnya adalah kita ingin menampilkan dari Excel ke LCD. Tentu saja tidak bisa langsung ditampilkan ya, karena fungsi LCD tadi terbatas. Tidak seperti monitor komputer yang bisa langsung menampilkan nilai dari Excel. Oleh karena itu ditambahkanlah Arduino untuk menampilkan nilai dari Excel tadi ke LCD. Tapi yang jadi masalah di sini adalah bahasa yang digunakan itu berbeda antara Excel dengan Arduino. Ibaratnya Excel itu orang Jawa ya, dia ngomong arep mangan. Arduino-nya orang Sunda, dia ngerti naon ya. Nah, beruntung ada teman kita si Python ini, dia yang mengerti bahasa Sunda, dia juga mengerti bahasa Jawa. Jadi dia langsung bisa menerjemahkan, oh maksudnya ini makan. Dan dia sampaikan ke Arduino nih dahar. Arduino pun kemudian karena sudah mengerti, dia akan menampilkan sesuai keinginan dari Excel tadi. Jadi konsepnya seperti ini. Jadi ada 3 software di sini ya, VBA, Python, dan Arduino, dan hardware-nya LCD. Untuk selanjutnya akan kita bahas bagaimana cara menginstal Arduino dan Python-nya. Oke, jadi ini tahapan-tahapan yang harus dilakukan supaya aplikasi ini bisa berjalan dengan baik. Pertama, download aplikasinya dalam bentuk zip ya. Link downloadnya ada di deskripsi. Itu silahkan di-download dulu. Kemudian yang kedua adalah melakukan instalasi Arduino IDE dan library LCD I2C. Nanti akan saya jelaskan detailnya ya. Bagi yang sudah mengenal Arduino dan sudah terdapat library LCD I2C-nya mungkin tidak perlu. Dan langkah ketiga adalah install Python dan install package. Ini juga akan dijelaskan detailnya. Ya, bagi yang sudah melakukan instalasi Python mungkin hanya perlu memastikan apakah library ini sudah ada atau tidak. Jadi silahkan klik downloadnya dulu di deskripsi ya. A few moments later. Jadi ini file zip yang sudah di-download. Seperti biasa
kita ekstrak saja, ekstrak here. Di dalamnya terdapat beberapa file ya. Ini ada Arduino library, Arduino Excel, LCD scanner. Di mana file ini akan dijelaskan lebih detail di pembahasan selanjutnya. Berikutnya yang harus dilakukan setelah mendownload aplikasinya, kita lakukan instalasi Arduino IDE-nya. Oke, jadi untuk mendownload Arduino IDE, kita langsung saja ke websitenya arduino.cc. Ini tampilan halaman utamanya dari website arduino.cc. Kita klik tombol download. Di sini saya menggunakan versi Arduino 1.8.5. Untuk mencegah error sebaiknya di-download versi yang sama. Meskipun memang ada versi yang terbaru ya 18.13. Itu silahkan saja kalau mau di-download, tetapi karena admin menggunakan 18.5, kita download yang versi lama. Kita klik di sini ya, previous release. Oke, kita klik ini window installer. Sini akan muncul halaman untuk donasi. Silahkan bagi yang mau mendonasi atau hanya download saja. Ini tanpa donasi. Ya, klik tombol ini just download. Ya, nanti softwarenya akan di-download. Oke, setelah di-download kita langsung install saja. Double klik. Muncul tampilan seperti ini, klik I agree. Ini kita next saja. Dan install. Oke, setelah selesai kita klik close. Oke, di desktop sudah langsung muncul shortcutnya ya. Kita double klik. Ini adalah tampilan awal dari program Arduino IDE. Langkah selanjutnya adalah dengan menginstal library. Dengan cara klik sketch, kemudian klik include library dan add zip library. Lalu kita membuka folder ya. Kita membuka folder Excel to LCD yang sudah kita download sebelumnya. Sini ada folder Arduino library. Kita klik, kemudian klik open. Setelah ada tampilan ini, berarti proses penginstalan untuk Arduino sudah selesai. Oke, langkah selanjutnya adalah mendownload Python. Kita pergi ke websitenya python.org. Sini ada tombol download. Kita klik Windows. Ini disesuaikan dengan OS-nya masing-masing. Saya menggunakan Windows, jadi saya klik Windows. Di sini kita cari yang stable release. Di sini 3.8.6. Kita klik ini saja. Kita lihat ke bawah untuk mendownloadnya. Jadi untuk yang Windows, klik yang ini ya, executable installer. Kita akan mendownload file. Oke, setelah selesai di-download, kita install. Double klik ya. Klik run. Ya, ini jangan lupa diklik add Python to path dan klik install now. Kemudian klik ini ya, customize. Ini pastikan semuanya dicentang. Klik next. Ini jangan lupa dicentang. Dicentang seperti ini, jadi nanti akan otomatis penyimpanannya di sini. Oke, ini jangan lupa dicentang. Kemudian klik install. Kita tunggu sampai proses penginstalan selesai. Oke, setelah selesai, klik close. Kemudian untuk memastikan Python-nya berhasil diinstal atau tidak, kita bisa cek di command prompt dengan cara tekan tombol Windows dan R. Kemudian ketikkan cmd. Lalu oke, kita ketikkan Python. Strip 2 kali version. Enter. Ya, sudah muncul Python 3.8.6. Berarti install Python-nya sudah berhasil. Yang kemudian harus dicek adalah memastikan pip-nya juga berfungsi dengan cara ketikkan pip strip version. Jadi fungsi dari pip ini adalah untuk menginstal package yang harus dilakukan supaya programnya bisa berjalan. Ada beberapa package yang harus kita install. Jadi untuk mengetahui package mana yang harus diinstal bisa dilihat di folder yang sudah di-download ya, Excel to LCD. Di sini ada folder ya. Ini saya beri nama hashtag kosong. Kita buka, klik. Ini ada file test.py. Apabila tampilannya belum seperti ini, ya kita tinggal klik kanan open with. Ya, nih Notepad++ ya, yang sebelumnya sudah kita install. Notepad++. Ini ada package yang harus diinstal, yaitu win32com.client, serial, dan OpenPyXL. win32com.client ini adalah package yang untuk support pembacaan data dari Excel. Jadi ini pasangannya dengan OpenPyXL ini. Sedangkan untuk package serial ini adalah untuk berkomunikasi dengan Arduino.
Jadi dari Excel dibaca oleh Python menggunakan package ini, dua ini, kemudian hasil pembacaannya diteruskan ke Arduino menggunakan package ini. Sedangkan untuk package 2 di atas ini adalah package bawaan, jadi sudah diinstal, tidak perlu di-download lagi. Oke, cara untuk menginstalnya, jadi komputernya harus terhubung dengan internet ya. Jadi harus terhubung dengan internet, pastikan terhubung dengan internet. Kemudian di command prompt tadi, ini kita tinggal mengetikkan yang di sini sama persis. Di pertama kita akan install Win32.com ya. Kita blok selain yang tanda crash ya. Terus klik kanan, copy. Kembali lagi ke command prompt tadi. Klik kanan, paste. Dan klik enter. Oke, kita tunggu saja. Oke. Apabila ada tulisannya successfully installed, itu sudah selesai. Untuk memastikannya, kita cek dengan mengetikkan pip facilis. Ini adalah package yang sudah diinstal di Python kita. Jadi yang tadi kita install ini ya, PyWin32. Kemudian dikarenakan sebelumnya saya sudah menginstalnya, jadi pastikan juga serialnya sudah diinstal. Oh, sudah ada. Sudah ada. Jadi seperti itu caranya untuk menginstal package. Setelah semua langkah ini selesai, maka proses instalasi Python-nya juga sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah menyambungkan LCD dan Arduino-nya sesuai tampilan ini ya. Jadi pin SCL pada I2C LCD-nya dihubungkan dengan pin A5 di Arduino, SDA dengan A4, ground dengan ground, VCC dengan 5 volt seperti ini. Ini aktual yang saya punya dan sudah saya hubungkan sesuai ini ya. Untuk wiringnya, informasi wiringnya juga bisa dilihat di folder tadi ya. Ini ada nih, sudah saya copy di sini Arduino I2C wiring. Jadi bisa dipastikan di situ. Langkah selanjutnya adalah dengan menghubungkan Arduino ke komputer dengan mencolokkan kabel USB-nya. Ini ada tulisan welcome to di Arduino-nya. Ini kebetulan karena saya sudah mengupload programnya. Jadi apabila belum, kita upload dengan cara buka file yang tadi ya. Jadi untuk codingan Arduino-nya ada di folder ini ya, Arduino Excel. Ini untuk codingannya. Tapi sebelum mengupload program ini, kita harus memastikan alamat I2C, alamat untuk LCD-nya. Kita buka dulu program ini, LCD Scanner. Klik ini, kemudian kita juga harus memastikan koneksi portnya, port Arduino-nya, yaitu dengan cara klik Tools. Di sini ada port. Di sini kebetulan Arduino punya saya terhubung dengan port COM5. Ini harus diingat ya, karena nanti harus dimasukkan ke parameter di program Python-nya. Jadi portnya COM5, COM5. Kemudian boardnya juga harus dipastikan menggunakan yang sesuai, karena saya menggunakan Arduino Uno, maka saya memilihnya ini Arduino Uno. Ini sudah, kita tinggal klik upload. Oke, setelah muncul tulisan done uploading, cek di serial monitor dengan cara ini klik tools serial monitor. Oh ya, ini muncul seperti ini karena baud rate-nya tidak sama ya dengan program. Di sini programnya settingannya 115/200, maka ini harus disamakan. Ini sudah muncul tulisan seperti ini. Di sini ada tulisannya, addressnya 0x27. Ini harus dicatat ya, dipastikan nomornya sama. Kita close saja, kemudian kita close juga untuk program yang ini. Kita kembali ke folder sebelumnya. Di sini ada folder untuk program utamanya, yaitu Arduino Excel. Klik, angka 0x27 itu harus digabungkan di sini. Ini ya, 0x27. Sedangkan ini untuk 16 adalah panjang karakter. Panjang karakternya dari LCD-nya tergantung LCD yang digunakan. Dan ini 2 itu adalah jumlah baris. Ini karena saya menggunakan panjang karakternya 16 karakter dan terdiri dari 2 baris, jadi 16,2. Jadi program Arduino-nya sederhana saja seperti ini. Nanti akan dijelaskan di selanjutnya ya. Kita klik upload saja, klik upload. Oke, setelah muncul tulisan seperti ini, maka upload program ke Arduino-nya sudah selesai. Berikutnya, kita harus memastikan koneksi di program Python-nya. Tadi kita sudah ingat bahwa port koneksinya menggunakan COM5 ya. Kita harus memasukkan parameter tadi ke programnya. Kita buka folder ini, di test PY-nya kita buka. Ini ada di baris 22 ya. Nah, ini portnya COM5.
Ini harus disesuaikan tergantung kondisi masing-masing ya. Kebetulan karena saya menggunakan sambungan USB-nya di COM5, maka saya ketikkan di sini. Ini tanda petiknya tanda petik 1 ya, bukan tanda petik 2. Jadi seperti ini, hanya dirubah ininya saja. Oke, setelah selesai kita close ya. Oke, kita coba aplikasinya. Pertama kita harus menghubungkan dulu Arduino-nya ya. Memastikan nyala. Ya, ada tulisan welcome to. Setelah ini baru kita buka file Excel-nya. Oke, kita buka file Excel-nya. Seperti biasa ya, karena ini terdapat program makro, maka akan muncul security warning seperti ini. Jadi harus diklik enable. Kemudian kita klik connect. Arduino-nya akan berkedip sebentar dan kemudian akan memunculkan angka sesuai nilai di rank B1 ini. Selain itu juga akan menampilkan terminal seperti ini. Jadi ini adalah komunikasi antara Excel dengan Python, kemudian dari Python ke Arduino. Itu. Jadi Python akan membaca nilai dari B1 dan hasil pembacaan itu akan diteruskan ke Arduino dan ditampilkan di LCD. Di Arduino ini membaca dari Python melalui serial monitor. Kemudian dari serial tersebut dimunculkan ke LCD. Seperti itu cara kerjanya. Kita coba rubah menjadi huruf ya, A, B, C, D, kemudian klik enter. Sekarang tampilannya berubah ya. Kita bisa ganti lagi misalnya 5678, kemudian enter. Otomatis akan mengikuti berubah. Ketika file Excel-nya ini di close, komunikasi antara Excel dengan Python itu akan terputus. Begitu pula dengan komunikasi antara Python dengan Arduino. Jadi tidak akan ada lagi perubahan pada nilai dari LCD ini. Kita enter saja untuk close ya, atau kita close saja terminal. Dengan begini berarti codingannya sudah berhasil ya. Kita akan bahas di berikutnya untuk codingannya. Oke, kita akan bahas codingan yang digunakan ya. Di sini ada 3 file, 4 file dengan codingan Arduino-nya. Kita akan bahas satu persatu. Dimulai dari file Excel-nya ya. Nah, ini seperti yang tertulis di dalam foldernya. 3 file ini harus tetap berada di dalam satu folder. Jika tidak demikian, nanti programnya akan error. Kita bahas dari program Excel-nya dulu. Ya, seperti biasa untuk mengetahui program VBA-nya ALT F11 dengan tidak ada yang saya kunci ya. Ini ada 2 modul ya, connect dan disconnect. Saya booknya ini tidak. Ya, 2 modul connect dan disconnect. Connect itu untuk menghubungkan modul ini untuk membuat koneksi antara Excel dengan Python. Ini perintahnya seperti ini, shell cmd.exe. Jadi sebenarnya modul ini membuka file bat ini ya, BIT. Kita bisa lihat isinya dengan cara klik edit with notepad ya, seperti ini. Jadi perintahnya ini simple ya, sederhana. Jadi untuk merunning script Python ini ya, test.py di folder yang sama dengan file ini. Maka oleh karena itu 3 file ini tidak boleh ditempatkan di folder yang berbeda karena akan error. Jadi fungsi dari file run.bat ini itu untuk membuka dan merunning script Python ini, test.py itu. Dan file ini dibuka melalui Excel dengan modul connect LCD ini. Jadi ketika ini di run, maka Excel akan membuka file ini. Ketika file ini terbuka atau diaktifkan atau di run, maka file ini akan merunning script Python ini. Seperti itu cara kerjanya. Jadi perintahnya untuk sales cmd.exe ini ya. Silahkan apabila ingin mengetahui detail slash k ini untuk apa, slash d ini untuk apa, itu silahkan di googling sendiri ya. Oke, berikutnya untuk disconnect. Ini adalah kebalikan dari connect tadi. Apabila tadi itu membuat koneksi, maka ini memutuskan koneksi dengan cara menghentikan program Python tadi ya. Jadi ini perintahnya taskkill seperti ini ya, python.exe. Jadi semua program Python itu akan dinonaktifkan, akan di stop oleh perintah ini. Dan perintah ini itu diaktifkan pada event workbook close. Jadi ketika file ini di close, ditutup, dia akan memanggil modul ini ya, disconnect LCD. Dan modul ini akan menghentikan program Python-nya. Ya, kemudian modul selanjutnya adalah filenya ada di scriptnya ada di sheet display. Ya, apabila kita double klik, ini adalah script intersect. Fungsi intersect itu adalah untuk melihat apakah adanya perubahan nilai pada rank yang ditentukan ya. Di sini ditentukannya rank B1.
ya. Rank B1 itu ini ya. Jadi intersect-nya yang di set adalah rank B1. Jadi ketika ada perubahan nilai di B1, maka dia akan merunning program ini. Ya, di sini di programnya di baris pertama setelah codingan intersect ini, sini ada keterangan apabila rank B1-nya blank, maka rank B1-nya diisi dengan spasi ya nilai ini. Ini tujuannya karena apabila kita tidak melakukan ini di LCD Arduino-nya, ketika ini blank, dia akan muncul tulisan none seperti ini. Jadi untuk menghindari itu maka diberikan satu karakter, satu spasi ya, spasi kosong. Oke, untuk baris selanjutnya adalah ini untuk mengecek apakah filenya sedang terbuka atau tidak. Jadi fungsi codingan ini untuk menghindari bentrok ya antara Excel berusaha save workbooknya dan Python yang sedang berusaha membaca nilai dari angka ini ya, angka B1 ini. Jadi untuk menghindari itu maka saya masukkan lagi codingan Excel-nya diminta untuk menunggu selama setengah detik ya. Ini ya 500 ini itu untuk nilai selama setengah detik. Baru kemudian dia save. Jika tidak sedang dalam kondisi read only maka akan dilakukan penyimpanan workbook seperti biasa. Ya, seperti itu codingannya, tidak rumit ya, tidak terlalu susah. Jadi untuk VBA, codingan VBA-nya hanya 3, ada di sheet display, di modul connect, dan modul disconnect. Silahkan dikembangkan apabila ingin dikembangkan untuk menjadi aplikasi lain yang lebih bermanfaat. Oke, selanjutnya kita mencek codingan Python-nya ya. Di sini yang test.py, kita double klik atau edit with notepad ++ seperti ini. Di sini saya tidak akan terlalu menjelaskan detail karena saya juga bukan ahlinya untuk bahasa Python ya. Ini codingannya juga ada sebagian yang saya copy paste dari beberapa website. Jadi seperti ini. Ya, di sini saya akan menjelaskan secara general saja. Apabila ada yang lebih paham mengenai bahasa Python ini, silahkan isi di kolom komentar ya untuk menjelaskan lebih detail. Pertama, di sini ada codingan untuk mengaktifkan package ya. Jadi perintahnya import. Jadi package-nya yang kita aktifkan adalah package time, kemudian package OS, lalu Win32, serial dan OpenPXL. Jadi package OS itu untuk mengambil lokasi folder ya. Jadi di sini saya tetapkan menjadi suatu variabel path path sama dengan OS. Jadi dia mengambil dari package ini os.getcwd. Ini akan memunculkan nilai directory file ini disimpan. Kemudian langkah selanjutnya adalah variabel wbname ini untuk nama file Excel-nya ya. Jadi di sini sudah tertulis excel to lcd.xlsm disamakan dengan file Excel-nya. Jadi file Excel-nya itu nama filenya tidak boleh diganti. Apabila diganti maka ini harus disesuaikan nama filenya. Kemudian ini perintah print, perintah biasa ya untuk memunculkan di CMD-nya. Ya, seperti ini ya perintah untuk seperti itu. Ya, dan ini ada print untuk promosi ya akun YouTube saya, jadi silahkan subscribe. Ya, sebaiknya jangan dihapus ya, numpang promosi. Oke, kemudian perintah selanjutnya adalah mengaktifkan OpenPyXL-nya ya, dan menetapkan suatu workbook-nya. Ini adalah perintah untuk menetapkan workbook-nya ya. Dan yang digunakan adalah aplikasi Excel seperti itu ya. Lalu selanjutnya ini untuk variabel untuk portnya ya, untuk Arduino-nya. Dan di baris berikutnya ini membuat sambungan serial ya. Arduino sama dengan serial.serial port 9600 timeout sama dengan non. Jadi port itu adalah sambungan USB-nya ya, alamat USB-nya yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi yang dipakai adalah COM5 dan ini 9600 adalah settingan baud rate. Baud rate itu semacam frekuensi antara komputer dengan Arduino. Nanti di codingan Arduino akan kita bahas ya untuk 9600. Jadi ini juga harus sesuai dengan settingan di codingan Arduino-nya. Di settingnya berapa ini harus sama ya. Dalam kondisi ini 9600. Dan ini timeoutnya sama dengan non ya, ini karena kita di setting supaya terus connect ya. Oke, codingan selanjutnya ini adalah untuk looping ya, selama nilainya true dan ini tidak ada nilai false nya. Jadi ini akan terus berputar
codingannya seperti itu. Ya, di sini di baris 31 Python itu akan membuka workbook sesuai yang tadi ditulis di sini, workbook Excel to LCD. Data only true itu maksudnya yang dibaca itu hanya datanya, jadi bukan formula, jadi hasil value-nya saja. Dan ini read only-nya false. Saya coba beberapa settingan itu saya set true, tetapi sering muncul error ya. Ini mungkin yang pakar Python ya bisa dijelaskan mungkin ya. Silahkan isi kolom komentar. Kemudian SH-nya ini untuk sheet-nya. Sheet-nya ini adalah sheet display. Oleh karena itu di Excel-nya itu tidak boleh dirubah nama sheet-nya ya. Tetap seperti ini, display. Lalu berikutnya adalah menetapkan variabelnya, nilai. Nilai itu adalah rank B1 di sheet ini, sheet display. Jadi nilainya berapa kemudian dirubah menjadi suatu bentuk string ya, str ini untuk string. Kemudian ini perintah untuk mengprint di command prompt-nya. Lalu ini adalah perintah untuk mengirimkan nilai ke Arduino. Arduino.write. Nah, nilai ini ada perintah encode. Jadi untuk merubah nilai string menjadi nilai yang bisa dibaca oleh mesin lah, seperti itu ya gampangannya. Lalu ini adalah untuk perintah delay ya. Time.sleep itu Python tidak melakukan apa-apa selama 0,9. Saya sudah mencoba merubah angka ini menjadi lebih kecil, tetapi tampilan di LCD-nya menjadi error ya. Jadi ini kalau bisa jangan dirubah angkanya. Tapi silahkan dicoba ya. Ini ada perintah untuk error handling sebenarnya, tetapi juga ini saya nonaktifkan karena juga muncul error. Jadi seperti itu untuk codingan Python-nya. Codingannya cukup simpel ya, bisa mudah dipahami menurut saya. Oke, silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan, isi di kolom komentar. Saya akan coba jawab sebisanya atau nanti saya arahkan ke yang ahlinya untuk bahasa Python ini. Selanjutnya akan kita bahas codingan Arduino-nya. Foldernya tidak ada di sini ya, adanya di sini Arduino Excel. Jadi kalau untuk ini hanya diperlukan sekali saja untuk upload, setelah itu juga bisa ditempatkan di folder yang lainnya. Jadi yang harus ditempatkan di dalam satu folder itu hanya 3 file ini saja. Kita cek ya Arduino-nya, double klik. Programnya tidak terlalu rumit ya, ini hanya komunikasi serial saja ya, simple programnya ya. Pertama ini saya akan jelaskan dari atas, ini saya jelaskan develop ya, bukan saya kembangkan, tidak saya ciptakan, karena beberapa codingan ini saya ambil, ada yang dari example, ada yang dari forum Arduino seperti itu ya. Ini untuk bawah ini saya ambil dari example, dan ada promosi lagi seperti biasa. Jadi ini boleh kalau yang belum subscribe tinggal diklik ini langsung connect ke channel YouTube saya ya. Jadi tinggal klik subscribe saja, seperti itu ya, gampang. Oke, kembali lagi ke Arduino tadi ya. Oke, kembali lagi ke Arduino tadi. Ya, ini ada keterangan ya. Mungkin ada yang sedikit dibuat bingung ya, karena kita menggunakan 3 bahasa. Jadi kalau di VBA itu untuk komen itu menggunakan centang 1, di Python itu menggunakan hashtag atau crash. Di Arduino karena bahasanya menggunakan C++, maka double slash ini untuk menyatakan komen ya. Jadi tidak akan dieksekusi sebagai program, tetapi hanya ini untuk catatan saja. Di sini juga saya juga bukan ahlinya untuk bahasa C++ ya, dan Arduino masih belajar. Boleh nanti apabila ada yang menambahkan di komen ya. Apabila saya ada yang penyampaiannya salah atau kurang tepat, silahkan di komentar ya. Oke, lanjut. Ini adalah library yang harus dipastikan ada. Untuk wire.h itu biasanya sudah ada ya di Arduino-nya. Jadi mungkin tidak perlu diinstal lagi library-nya, tetapi untuk I2C, LCD I2C ini perlu diinstal ya, dan caranya sudah dijelaskan sebelumnya ya. Lalu ini alamat I2C-nya 0x27. Ini juga sudah dijelaskan ya sebelumnya. Kita lanjut ke baris berikutnya. Ini kita tetapkan variabel sebagai string, 3 variabel dan 1 variabel char. Oke, ini ada variabel ya, 1 sebagai string dan 1 sebagai char. Namanya rx string ya, nilai awalnya blank dan char. Kemudian ini untuk void setup ya. Untuk yang sudah bermain Arduino mungkin sudah hafal ya, fungsi setup dan fungsi void setup dan fungsi void loop. Tapi saya anggap semuanya masih awam dengan melihat video. Yang melihat video ini adalah masih awam, saya jelaskan sedikit ya secara general. Jadi di Arduino itu ada 2 void ya, secara standar ya, secara standarnya ada 2 void utama, yaitu void setup dan void loop. Void setup itu hanya akan dieksekusi atau dijalankan ketika Arduino itu pertama kali dinyalakan. Jadi setelah dinyalakan, blok program ini tidak akan dieksekusi lagi. Ini pertama adalah untuk menetapkan serial.begin. Nah, ini yang tadi saya maksud baud rate itu ya, 9600. Angka ini harus sama dengan codingan di Python.
angka ini 9600 itu harus sama dengan ini di Python. Kalau beda itu beda frekuensi. Jadi tidak bisa dimengerti ya, tidak akan nyambung ngobrolnya antara Python dengan Arduino. Oke, lanjut untuk baris selanjutnya. Kemudian ini adalah untuk perintah lcd.initialize ya, startup LCD-nya. Kemudian backlight-nya dinyalakan dan LCD-nya di reset ya, dihapus semuanya. Lalu set cursor 0,0. Jadi 0,0 itu kita memulai baris kursor pertama ya. Itu dimulai dari, berarti ini adalah baris 1 kolom 1. Ya, ini kolom, ini baris. Jadi yang paling atas ya. Kemudian dituliskan lcd.print welcome to ya. Ini untuk menunjukkan saja sih supaya kita tahu bahwa LCD-nya atau Arduino-nya sudah siap. Ada tulisan ini. Dan di delay ya, di pause selama setengah detik ya, 500 milisecond. Oke, kemudian ke void berikutnya ini void loop. Jadi void ini akan di running secara terus menerus selama Arduino-nya itu dihubungkan ke sumber daya. Lalu berikutnya adalah if serial.available. Ini adalah codingan untuk mengecek apakah ada komunikasi yang masuk atau tidak, seperti itu. Jadi ketika Python ini mengeksekusi perintah ini, arduino.write mengirim komunikasi ke Arduino berupa ini ya, nilai itu yang ini, nilai yang diambil dari sheet display rank B1. Kemudian Python-nya berhenti selama 0,9 detik, seperti itu ya. Jadi ketika Arduino-nya itu menerima komunikasi, maka perintah selanjutnya adalah menghapus LCD-nya. Jadi di reset. Kemudian selama komunikasinya itu masih berjalan, maka dijalankan perintah dalam block while ini. Jadi ini juga sebagai informasi ya, meskipun yang dikirim adalah 4 karakter ya, misalnya ini angka 5678 oleh Python itu, tetapi dalam prakteknya serial komunikasi itu dieksekusi per karakter. Jadi ini ada 4 karakter 5678. Jadi Python itu akan mengirimkan angka 5, angka 6 gitu ya, angka 7, angka 8. Arduino-nya juga akan menerima dengan cara seperti itu, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8. Makanya codingannya seperti ini. Jadi string rxstr ini kan nilai awalnya blank ya, nilai awalnya blank. Ketika dia menerima komunikasi, maka rxstr ini nilainya akan berubah menjadi 5 ini ya. Jadi pada loop pertama rxstr ini nilainya itu akan 5 gitu, seperti itu ya. Kemudian loop berikutnya, karena ini 678, rxstr-nya itu ini kan rxstr plus sama dengan c. Jadi nilai rx string yang awal yang pertama tadi ditambahkan dengan nilai c ya, dimana nilai c-nya ini adalah hasil pembacaan dari serialnya. Jadi pada pembacaan berikutnya nilai c itu akan bernilai 6 ya. C-nya itu akan bernilai 6. Maka nilai rxstr-nya itu akan 5 ditambah 6. Bukan ditambah, dijumlahkan ya. Jadi 5 digabungkan dengan 6. Begitu pun seterusnya 5, 7, 8. Setelah selesai komunikasinya, jadi serial.available-nya itu false nilainya, tidak ada komunikasi lagi, maka rx string-nya itu akan direset menjadi blank kembali. Sebelum itu, maka perintah selanjutnya adalah menampilkan di LCD nilai dari ini rx string tadi. Jadi nilainya harusnya 5678. Jadi seperti itu ya. Codingan untuk Arduino-nya tidak terlalu rumit. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Apabila ada yang belum paham, silahkan diisi di kolom komentar. Dan tolong dikembangkan ya codingan ini. Jadi mungkin nanti bisa dikembangkan untuk membuat mesin kasir ya, mesin kasir sederhana, di mana LCD-nya itu bisa digunakan untuk display ke customer ya. Jadi apabila kita belanja di minimarket seperti itu ya, ada tampilan LCD kecil yang menghadap ke kita ya. Jadi kita bisa tahu harganya itu berapa. Nah, itu bisa digunakan untuk itu. Apabila ada yang ingin berminat untuk saya buatkan aplikasinya ya, silahkan di-subscribe dulu ya, supaya tidak ketinggalan video menarik lain. Oke, cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.